Hidup sekarang tuh makin mahal, tapi kesempatan kerja makin kecil. Udah capek-capek belajar, ikut organisasi, nambah skill, tapi pas nyari kerja, zong! Atau udah kerja, tapi gajinya cuma cukup buat hidup, bukan buat hidup nyaman. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama seperti sekarang, ekonominya makin nggak bersahabat, kebutuhan makin numpuk, saingan pekerjaan makin banyak. Terus orang bilang, ya emang lagi susah. Mau gimana lagi? Tapi justru di situ poinnya. Kalau semua orang nyerah, masa kamu juga nyerah? Sekarang itu, rajin doang nggak cukup. Aku tahu kamu mungkin udah rajin banget terus belajar tiap malam. Ikut organisasi, aktif di komunitas, bahkan ikut pelatihan tambahan. Dan itu bagus. Tapi sayangnya, kalau kamu nggak ngerti gimana mainnya dunia ini, kamu bisa kelelahan, bisa capek, dan nggak akan kemana-mana. Jadi zaman dulu, ijazah itu segalanya. Lulus kuliah, langsung kerja. Gampang gitu. Tapi sekarang, ijazah aja udah nggak cukup. Yang dicari itu, kamu bisa ngapain, bukan sekedar kamu lulusan mana gitu, tapi bisa nggak kamu kerja bareng orang? Bisa nggak kamu berkembang terus-terusan? Tapi bukan cuma pintar teori doang, teknologi itu nggak nungguin kita. AI sekarang udah masuk ke banyak aspek kerjaan, dari marketing sampai administrasi. Pekerjaan yang dulunya cuma dikerjain manusia, sekarang bisa dikerjain mesin dalam hitungan menit aja. Dan di saat yang sama, biaya hidup naik terus. Harga kosan makin mahal, makan di luar makin berat, transportasi makin nggak masuk akal. Sementara penghasilan, gitu-gitu aja bro. Naiknya tuh pelan banget, dunia berubah itu cepet. Dan kita nggak bisa stuck di cara main yang lama. Kamu nggak bisa lagi cuma ngandelin satu skill. Dunia sekarang butuh orang yang punya kombinasi skill. Kamu jago desain, coba belajar nulis juga. Biar desainmu bisa menjual. Kamu bisa ngomong di depan umum, pelajarin juga data. Biar omonganmu punya dasar. Kamu anak teknik, latih dirimu buat bisa ngejelasin ide teknis ke orang awam. Karena nggak semua orang ngerti bahasa teknis. Hari ini yang paling dicari nggak cuma orang pintar di satu bidang aja, tapi mereka yang bisa nyambungin berbagai bidang menjadi satu solusi. Mereka yang bisa kerja bareng tim dari latar belakang yang berbeda-beda, yang nggak egois sama skillnya, yang mau belajar, mau adaptasi, dan bisa komunikasi ide ke siapa aja. Karena kerja zaman sekarang itu bukan lomba jago-jagoan sendiri bro, tapi siapa yang bisa nyatuin kekuatan tim. Soal kerja cerdas gak bisa dilepasin dari teknologi, khususnya AI. Aku tahu, banyak dari kita yang masih takut atau bingung kalau semua dikerjain AI, terus kita kerja apa bang? Tapi justru mindset itu yang harus kita ubah gitu. AI itu bukan buat gantiin kamu, tapi buat bantuin kamu kerja lebih efisien lagi. Jadi hari ini AI bisa bantu kamu meringkas semua materi kuliah, terus nyusun CV, bikin jadwal belajar, bahkan bantu kamu nulis caption atau email. Kalau dulu kamu butuh 2 jam buat ngerjain tugas, sekarang bisa cuma 20 menit aja. Dan sisa waktunya bisa kamu pakai buat belajar hal-hal baru, istirahat, atau nyiapin hal-hal yang lebih penting. Jadi jangan langsung takut sama AI. Pelajari pelan-pelan, nggak harus jadi expert dalam semalam. Tapi kalau kamu ngerti cara pakainya, kamu punya keunggulan dibanding yang lain. Karena yang bisa memanfaatkan teknologi jauh lebih unggul daripada yang cuma sibuk sendiri, tapi nggak ngerti dunia ini udah berubah cepat. Aku ngerti, kadang kamu ngerasa udah lelah duluan. Lah, cari kerja aja udah susah gitu. Masa disuruh belajar AI, nambah skill segala macam. Ya itu wajar, tapi ingat, kamu nggak harus langsung berubah. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Pelajari satu tools yang bisa bantu kamu. Coba satu skill baru yang bisa kamu kuasai dalam 2 minggu. Nggak harus ribet, yang penting tuh konsisten. Ya jujur aja ya, sekarang satu penghasilan doang itu beresiko. Banyak banget anak muda yang punya side hustle buat jaga-jaga. Ada yang jadi admin sosmed, freelance, desain, jualan digital. Bahkan ada yang bikin konten tapi dapat cuan. Bukan karena mereka rakus, tapi karena mereka sadar kalau satu sumber penghasilan itu bakal jadi goyah. Masih ada hal yang lain buat nutupin. Coba pikir, kamu sekarang udah bisa apa? Kalau kamu jago bikin slide presentasi, kenapa nggak ditawarin ke temennya lagi skripsian? Kalau kamu jago bahasa Inggris, kamu bisa buka jasa buat ngelesin atau ngajarin basic conversation. Kalau kamu suka nulis, kamu bisa bantuin bikin skrip, YouTube, artikel blog, atau konten Instagram buat UMKM. Yang penting itu, mulai dulu.
Ini yang nggak kalah penting, tapi sering banget diremehin, yaitu personal branding. Atau gampangnya, nama baik digital. Sekarang banyak banget orang yang dapat kerja bukan dari lamar-lamaran, tapi karena dikenalin temen, terus dilihat aktif di komunitas, atau karena pernah posting hal yang menarik di LinkedIn atau Instagram. Nggak harus viral, yang penting kelihatan aktif, kelihatan niat, kelihatan berkembang. Orang yang terlihat serius dalam hidupnya biasanya itu lebih dipercaya. Mulai aja dari posting perjalanan belajarmu atau hal-hal yang kamu pelajari dalam seminggu ini. Beresin LinkedIn, mulai bangun portofolio, dan jangan takut komen atau interaksi sama orang yang kamu kagumi. Karena kadang peluang itu datang dari satu like atau bahkan dari satu komen kamu. Di atas semuanya, jangan lupa satu hal, jaga dompet, jaga kepala. Capek-capek kerja tapi uangnya tinggal dikit, sama aja bohong bro. Produktif tiap hari, nggak punya waktu buat istirahat, ujung-ujungnya apa? Burnout, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mulai sekarang nih, coba atur ulang keuangan kamu. Bikin catatan pengeluaran, tentuin budget, sisihin dana darurat. Nggak harus gede, yang penting rutin. Dan jangan lupa buat sempetin waktu istirahat, buat ngopi, buat jalan, buat ngobrol. Karena hidup hari ini itu maraton, bukan sprint. Yang menang bukan yang paling kenceng, tapi yang paling bisa tahan, yang nggak berhenti di tengah jalan. Karena apa? Overwork. Intinya, kerja emang makin susah, tapi bukan berarti nggak ada cara buat bertahan bro. Kamu bisa mulai dari sekarang, belajar hal-hal baru, manfaatin AI, punya penghasilan tambahan, bangun jejak digital, dan tetap jaga keuangan sama mental kamu. Kamu nggak harus kerjain semuanya sekaligus, tapi kalau kamu konsisten, bisa adaptasi, dan mau terus belajar. Pelan-pelan hidupmu akan lebih terarah. Dan pelan-pelan juga dunia bakal buka ruang buat kamu. Kalau kamu ngerasa video ini relate, coba deh share ke teman-teman kamu yang lagi ngerasa lelah dalam menjalani kehidupan. Tulis juga di komentar, dari semua hal tadi, kamu pengen mulai dari mana? Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, kita nggak bisa ngatur dunia luar, tapi kita bisa nyiapin diri buat ngejalaninnya. Thank you, aku Danang Sadewa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you.